Tuhan, amin. Mungkin hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat setiap kita, tapi kita percaya bahwa setiap anak-anaknya akan mampu melewatinya dengan penuh sukacita, amin. Sebab firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan adalah firman yang dapat kita percaya, perkataan Tuhan yang dapat kita andalkan, bahwa Dia tidak pernah ingkar janji, bahwa Dia selalu akan menepatinya buat setiap kita. Ini saatnya kita menyenangkan hatinya. Ini waktu yang terbaik untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepadanya, bahwa Dia peduli, bahwa Dia penuh kasih, bahwa Dia selalu berjalan bersama kita, di depan kita, menuntut setiap langkah kita. Kami percaya Tuhan, di dalam kami pesan sukacita yang melimpah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang dulu pernah memberkati setiap kami. Allah yang sama yang kami sembah, yang mampu Tuhan memberkati setiap kami, yang mampu mengangkat kami, yang mampu Tuhan untuk menolong kami. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan sembahmu, sebab kita percaya Dia ada di tempat ini, sebab Dia mendengarkan setiap seruan kita.
dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau pegang firman-Mu, kami mau pegang janji-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggal kami, sesuai apapun keadaan kami, sesuai Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Selangkah demi selangkah, maju
Tuhan yang situasi yang saat ini kami hadapi, kami mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dituntun Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terjadi di dalam hidupku selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Aku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, aku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan, Kau baik bagi kami Tuhan. tak dapat Pemeliharaan sempurna bagi kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, ku kami percaya sembahkan, pemeliharaan-Mu sempurna
sampai selama-lamanya. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, Engkau yang mengangkat kami pada saat kami jatuh, Engkau yang memberi kami kesembuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami kemerdekaan. Di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami menang, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah umat Tuhan yang ada di tempat ini. Bersukacitalah, bersyukurlah bagi Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan kiranya memperhitungkan setiap persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penyembahan kami ini berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Sebab itulah tujuan kami datang kepadamu pada hari ini. Kami percaya kami dimerdekakan, kami percaya kami dibebaskan ya Tuhan. Sebab kami di dalam Tuhan, kami adalah ciptaan-ciptaan yang baru setiap hari. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita yang melimpah yang daripadamu, bersyukur karena Allah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, ya Allah, membawa kami semakin mengerti ke dalam jalan-jalan-Mu. Sebab jalan-jalan-Mu lah Tuhan yang membawa damai sejahtera, sukacita dan kemenangan, bukan saja di dalam hari-hari ini, tetapi di masa yang akan datang. Kami percaya kamilah umat-umat pemenang, kamilah yang akan menerima mahkota kemenangan itu ya Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang merupakan janji yang teguh itu, itulah yang akan menggenapi hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sebelum duduk kasihkan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, kasih salam kiri kanan, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Kau cantik, kau ganteng, ya. Pagi ini, ya. Kau luar biasa. Baik, Bapak Ibu, shalom. Shalom. Kita kasih aplaus dulu buat anak-anak sekolah minggu. Nah, silakan. Saya bersyukur karena Tuhan baik bagi saya, dan saya percaya Tuhan baik bagi saudara juga. Yang memeliharanya sempurna, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa masa-masa saat ini bukan masa-masa yang mudah, ya, sangat sukar, ya. Kelihatannya kalau di televisi kita lihat masa pemulihan, ya, pandemi ini sudah mulai berlalu dan terjadi pemulihan ekonomi, tapi yang terjadi, bahkan kita lihat saat ini di berita-berita juga terjadi resesi, apalagi di daerah benua-benua Eropa saat ini, ya. Bukan tidak mungkin, ya. Kita lihat negara-negara yang sudah maju teknologinya,
informasinya sudah pesat ya, maju secara pesat, tetapi ya mereka tidak bisa melawan masa-masa sukar saat ini. Artinya apa? Apapun kemampuan kita, kekuatan kita itu selalu ada batasnya. Amin. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan kita yang sempurna. Oleh sebab itu benar bahwa kita yang hadir di pagi hari ini datang bersekutu ya di dalam persekutuan yang indah ini, bahwa kita sedang meninggikan, membawa kehidupan kita pada Allah yang besar. Dia Allah yang sempurna, Dia mampu mengubah segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Dia mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang ajaib, yang besar ya, sehingga umat Tuhan akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain ya. Kita mau melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Bapak Ibu, kita harus membayar harga. Selalu ada harga, tidak ada yang gratis. Yang gratis itu anugerah Tuhan bagi kita ya. Kemarin beberapa waktu lalu kita bicara tentang anugerah ya. Jangan kita sia-siakan anugerah Tuhan. Kemarin kita doa bagi pemuda, para image ya. Saya berdoa tentang saya berbicara tentang panggilan ya, panggilan untuk diselamatkan. Ya, kita lihat bahwa Allah di dalam kemahakuasaannya Dia mau dan rela turun ke bumi untuk memanggil, untuk memulihkan keadaan kita, supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, sebab tanpa perdamaian dengan Allah, maka hidup kita adalah sia-sia, hanya akan menuju pada kebinasaan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu kita ada sampai saat ini, bahkan kita ada dalam persekutuan ini. Saya percaya bahwa karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini jangan lagi kita mengisi dengan hal-hal yang sia-sia. Apalagi masa-masa sukar ini ya, kesempatan untuk kita hidup dengan benar, untuk berjuang itu ada. Tetapi ada juga kesempatan kita untuk hidup menyia-nyiakan waktu-waktu kita. Ya, karena apa? Ya, karena kita sendiri mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Semakin kita mengandalkan pikiran kita, semakin kita mengandalkan kepandaian kita, maka semakin kita akan menjauh dari kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ya, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab yang mengatakan demikian. Ya, semakin Rasul Paulus kita lihat salah satu contohnya. Dia mau supaya Tuhan mencabut duri. Ada sesuatu yang tertanam di dalam hidupnya yang membuat dia sakit dan terbatas. Ya, dia tidak mampu. Dia bilang, Tuhan, jikalau mungkin Tuhan cabut ini dari dalam hidupku. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, sebab di dalam kelemahan rohku, kuasamu, kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, jadi ya memang sudah kita harus akui keterbatasan kita, kekurangan kita, supaya apa? Kuasa Tuhan itu bekerja. Semakin kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, keahlian kita, pengalaman kita, maka semakin kita tidak memerlukan kuasa Tuhan itu. Sebenarnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita berbicara tentang pilihan. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan. Semakin kalau kita salah memilih pilihan dalam kehidupan kita, maka itu akan berdampak pada kehidupan kita, bukan saja pada saat ini, tetapi di saat-saat yang akan datang. Pilihan ini sangat berhubungan dengan keputusan. Ya, benar ya? Karena apapun yang kita pilih, itulah keputusan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, dua hal ini selalu hidup berdampingan. Kalau ada pilihan, berarti di situ ada keputusan. Ya, hidup ini merupakan rangkaian dari keputusan yang kita ambil dan pilihan-pilihan yang kita ambil. Hari ini kita atau bulan ini kita terus berbicara tentang pentingnya satu keputusan. Ya, keputusan, membuat keputusan yang lebih baik. Ya, kalau kita baca tema ini, keputusan yang lebih baik, berarti ada keputusan yang biasa-biasa saja, ada keputusan yang keliru, ada keputusan yang salah, ada keputusan yang asal-asal. Ya, kalau saya bilang tadi, kalau di masa-masa sukar ini, saudara salah mengambil keputusan, maka itu akan berdampak pada hari esok saudara atau masa depan.
Karena keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini, yaitu menunjukkan siapa kita, ya. Siapa orang yang kita andalkan, siapa orang yang kita banggakan, siapa orang yang kita teladani di dalam hidup kita. Ya, hari ini kita belajar tentang jangan menukar berkat Anda. Ya, kalau saya bilang berkat Anda ini, saudara pasti sudah bisa nangkap ya. Jangan menukar berkat Anda. Ya, kita belajar dari satu tokoh. Ya, kemarin kalau bulan awal minggu kemarin, Pak Tony berbicara tentang Adam dan Hawa. Salah satu keputusan yang keliru, ya, yang membawa dampak bagi masa depan manusia. Ya, Adam dan Hawa salah mengambil keputusan, dampaknya sampai pada kita ini. Akibatnya apa? Tuhan turun dan campur tangan, berkorban untuk kita. Ya, coba kalau Tuhan tidak turun, ya, kita pasti binasa hanya karena keputusan yang keliru yang diambil oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Ya, jadi keputusan yang kita ambil saat ini itu akan membawa dampak bagi kita di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu kita butuh, ya, adanya satu pedoman, adalah adanya satu dasar dalam hidup kita di dalam mengambil keputusan. Karena jika kita salah mengambil keputusan, maka itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Baik sukacita, baik kemenangan, itu tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Sekarang kita berbicara tentang jangan menukar berkat Anda, ya. Kalau kita berbicara tentang firman ini, ya, ada satu pertanyaan, ya, berapa pertanyaan yang bisa menolong kita untuk dapat kita mengerti tentang keputusan-keputusan, ya. Pertanyaan sebelum kita mengambil keputusan. Kalau minggu yang awal minggu kemarin yang Pak Tony sampaikan di minggu pertama itu, sudah selaraskah keputusan saudara? Ya, di dalam 3 poin yang disampaikan oleh Pak Tony waktu itu, bahwa keputusan-keputusan yang selaras itu adalah yang benar, itu adalah keputusan yang harusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Benar ya? Yang paling utama itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Kemudian harus selaras dengan prinsip-prinsip memuliakan Allah, ya. Jadi kalau keputusan yang saudara ambil tidak mempermuliakan Allah, berarti itu keputusan yang keliru, ya. Kemudian tata nilai yang sehat sesuai dengan kebenaran, norma-norma kebenaran, ya. Seperti kemarin contohnya, kalau kita mendidik anak-anak kita tidak mendidik dengan baik, ya, kebiasaan apa di dalam rumah tangga, ya, ada kata-kata kotor yang keluar setiap hari anak-anak kita mendengar, akhirnya apa? Tata nilai itulah yang akan menyertai pertumbuhan mereka. Dimanapun mereka berada, perkataan-perkataan itulah yang akan mendampingi kehidupan mereka. Ya, jadi tata nilai. Keputusan-keputusan yang minggu pertama kita belajar itu harus selaras dengan kehendak Tuhan, harus mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengambil keputusan, alat ini yang harus kita ukur, ya, sesuai dengan kebenaran atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan, baru kita ambil keputusan, ya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Hari ini, ya, kita akan belajar tentang satu pertanyaan yang bisa menolong kita, yaitu sudah berhikmatkah keputusan yang kita ambil? Ya, kita belajar sama-sama dari satu keputusan yang diambil oleh kita punya apa? Kita punya nenek moyang dulu, ya. Si ada orang yang sini namanya si Esau, ya. Esau dan Yakub, tapi ya bukan Esau ini. Kalau Esau yang dulu itu salah mengambil keputusan. Kalau Esau ini dia benar, ya. Nah, ya, saat ini dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita buka sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Ya, saya baca dengan cepat. Pada suatu hari, Kejadian pasal 25 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dan dengan lelah dari padang.
Jadi di sini dikisahkan tentang Esau dan Yakub. Siapa mereka? Mereka adalah anak dari Ishak dan ibunya bernama Ribka. Jadi Esau dan Yakub ini adalah anak kembar. Ya, mereka adalah anak kembar. Ya, di sini kita lihat mereka bertumbuh bersama. Ya, yang tua adalah Esau. Ya, dan yang muda, yang bungsu adalah Yakub. Kita lihat di sini, kita lanjut. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebut Edom atau kemerah-merahan. Ya, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ada satu keputusan yang keliru yang berdampak dalam kehidupan seseorang. Contohnya si Esau. Ya, Esau memandang rendah ya hak kesulungan itu. Ya, bisa jadi hal ini dikarenakan Esau apa? Tidak mengetahui tentang hak kesulungan itu. Karena apa? Dia sibuk. Esau ini hobinya apa? Oh, kalau Esau ini suka baca. Kalau Esau itu suka berburu. Ya, dia suka berburu, jarang tinggal di rumah. Ya, sehingga apa nilai-nilai kebenaran itu dia jarang mendengarnya. Yang dia bisa fokus, dia bisa peka itu binatang-binatang punya suara-suara, iya kan? Orang kalau berburu, saya pernah berburu, ikut bapak saya dulu hobi berburu, ya. Kita sering berburu, pergi malam pulang pagi, ya. Pergi malam pulang pagi, ya kalau dapat syukur, kalau tidak dapat ya resiko, ya. Sudah resiko. Kita sering pergi ke situ berburu, ya. Jadi banyak hal yang kita lihat, tapi kita lihat bahwa kesibukan, ya, yang dilakukan oleh si Esau ini membawa dampak dalam kehidupannya. Artinya dia melakukan hal yang sebenarnya kalau untuk manusia ya kita butuh namanya makanan dan minuman ya, tetapi itu bukan yang utama. Dan firman Tuhan juga berkata ya, kita hidup ini bukan saja makan dan minum, tetapi firman Allah ya. Berbicara masalah makanan itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Jadi kita lihat, kita kembali ya, jadi ada keputusan yang keliru yang diambil oleh Esau yang membawa dampak pada kehidupannya. Ya, kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya ya, atau di dalam Ibrani 12:17 itu dikatakan bahwa Esau menyadarinya, tetapi dia tidak bisa memperbaikinya. Karena apa? Hak kesulungannya itu telah dijual ya oleh Ishak kepada Yakub. Sehingga kita lihat bahwa Yakub diberkati, dia mengetahui bahwa hak kesulungan ini adalah satu hak yang luar biasa. Ya, bukan saja berkat jasmani. Kalau kita lihat ya di dalam cerita ini, Yakub dan Esau mereka sama-sama kaya nantinya, ya. Tetapi Yakub lebih. Bahkan Tuhan sudah berfirman sebelum mereka lahir itu dikatakan bahwa yang adik ini akan menjadi penguasa akan yang kakak. Artinya yang adik ini mereka adalah dua bangsa yang besar, tapi yang lebih besar adalah Yakub. Ya, karena itu hak kesulungan itu, ya. Jadi Yakub mengerti hal itu, ya. Berapa banyak Bapak Ibu di dalam kehidupan kita tidak menyadari apa keputusan yang akan kita ambil. Ya, oleh sebab itu kita belajar hari ini tentang keputusan yang berhikmat sesuai dengan pertanyaan penuntun kita bahwa sudah berhikmatkah keputusan kita ya dari
ayat yang kita belajar ini ada 3 poin yang kita belajar tentang keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat. Keputusan yang berhikmat tidak dibuat ketika Anda tidak mampu berpikir dengan jernih, ya. Jadi jangan mengambil keputusan pada saat saudara tidak atau belum mampu berpikir dengan jernih, ya. Di dalam ayat 29 dikatakan begini, ya. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Contoh, ya, seseorang lelah itu dia bisa terburu-buru, ya, tergesa-gesa mengambil keputusan, ya. Saya punya cerita, ini salah satu cerita yang lucu, ya. Cerita lucu tetapi kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Ada seorang kakek, ya, dia hidupnya di kampung di satu daerah dan dia terpisah dengan anaknya. Berapa tahun kemudian anaknya ini sudah memiliki keluarga dan memiliki 2 orang anak, ya. Satu saat sang kakek datang bertemu dengan keluarga ini dan dia sangat mengasihi cucu-cucunya, keluarganya, karena dia hanya memiliki 1 anak tunggal, ya. Kemudian si kakek ini karena dia punya tanah yang besar di kampungnya, maka dia pulang kampung, ya. Tapi waktu dia harusnya setiap dalam 1 tahun bisa 2-3 kali mengunjungi cucunya, tetapi waktu itu terjadi pandemi, ya. Pandemi ada sampai 2 tahun, ya. Jadi dia tidak bisa keluar dari kampungnya, ya, karena protokol kesehatan, ya, harus dia lalui. Kemudian pada waktu masa-masa sudah mulai renggang, diperbolehkan untuk pergi, ya. Dia mendapat izin, dia telepon anaknya bahwa dia akan pergi dan anaknya oke, bisa, Bapak bisa datang, ya. Saudara bisa bayangkan seorang orang tua ini dia sangat mengasihi anak-anaknya, bahkan cucunya ini, sehingga dia sangat gembira waktu itu, ya. Dia kemudian mempersiapkan diri, dia bawa bekal banyak, ya. Dia sudah ingat itu cucu kesayangan, ya. Dia sudah bawa semua apa yang disukai sama cucunya di kampung, dia siap, dia bawa. Kemudian pada malam itu ini kapal akan berangkat subuh, ya, sekitar jam bukan subuh, jam 6 pagi. Jadi dia sudah bilang, sebentar jam 5 sudah bangun, sudah siap-siap diri, ya. Tapi waktu dia setelah menyimpan, siap-siap dia punya tas apa sambil nonton, dia dapat nonton pas film bagus, ya. Jadi dia nonton tidak terasa, dia nonton sampai waktunya sudah lewat, ya, sudah jam 2. Kemudian dia ketiduran, dia tidur. Waktu dia tidur, dia bangun itu pas, ya, sudah 5 menit lagi jam 6, ya. Saudara bisa bayangkan atau sudah pernah bayangkan atau sudah pernah ada di dalam situasi itu? Saudara mau berangkat, kemudian bangun terlambat, bukan terlambat tapi udah mepet-mepet, belum dari rumah pergi ke pelabuhan, ya. Jadi 5 menit waktu sisa itu dia pergunakan dengan secepat kilat untuk mempersiapkan diri dan pergi ke pelabuhan. Saudara tahu, ya, di tiket ini jam 6 harus berangkat. Jadi dia gas dari ojek ojek 2, satu bawa barang, satu bawa dia berdiri. Dia gas ke sana. Sampai di sana, Bapak Ibu, ini orang ramai. Memang di itu sudah ada kapal sudah ada. Ya, jadi dia tabrak semua, masuk dong, tiket, karcis. Dan saya ada tiket. Dia lari tabrak, pegang dia punya barang-barang sampai di depan pelabuhan. Ya, pelabuhan itu kapal sudah berjarak sekitar 5 meter dari situ. Ya, orang masih di pinggiran jalan. Jadi dia kasih bubar semua, dia buang itu tas-tas di tangga itu. Kemudian dia lari, dia lompat, langsung dia tangkap di tangga. Pas dia naik begini, penjaga bilang, "Bapak, pelan, ini kapal baru mau sandar." Dia mikir, ini terlambat, jadi dia orang semua kasih jalan untuk dia. Jadi dia juga rasa, kenapa dia? Tidak ada orang yang larang dia ini, macam kasih jalan saya buat dia. Padahal kapal baru mau sandar, ya, kapal baru sandar, dia lompat. Ini saudara lihat dia rusuk kena di besi di tangga itu,
Dia baru mau naik gini, saking malunya dia. Ini gara-gara film tadi malam. Ya, jadi ini cerita lucu yang bisa kita ambil maknanya. Ya, jangan terburu-buru. Ya, ambil keputusan. Ya, saudara lihat. Ya, nanti sebentar juga ada berhubungan dengan poin yang kedua. Jadi, ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih, ya, saudara jangan mengambil keputusan. Ya, ini dalam rumah tangga juga seperti itu. Kita harus melihat suami atau istri, ya harus melihat situasi waktu saudara mau bicarakan hal-hal yang serius. Ya, jangan sampai suami baru pulang kerja, ini saudara capek, lelah, saudara lihat mukanya dia sedang lelah atau apa, saudara kasih ya pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ini yang harus butuh keputusan. Ya, padahal hal itu akan berdampak pada kehidupan saudara di masa yang akan datang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi di dalam rasa lelah kita lihat di situ, baik secara jasmani maupun emosi, orang cenderung tidak mampu berpikir dengan jernih. Ya, saudara ikut doa kemarin, Pak Agung sempat singgung masalah hal ini. Ya, Pak Agung belajar untuk tidak mengambil keputusan saat emosi. Emosi itu bukan saja waktu dia marah. Kalau marah sudah pasti, Alkitab bilang saat kau ambil keputusan waktu marah itu pasti salah. Ya, pasti ujung-ujungnya dosa. Ya, tapi bukan saja pada saat kita marah, pada saat kita senang pun, ya jangan kita terlalu over senang kita ambil keputusan yang keliru juga. Ya, karena itu akan membawa dampak yang kurang bagus dalam kehidupan kita. Ya, Anda harus dengan tegas, ya, menghapus ketegasan, ketergesa-gesaan dari hidup Anda. Ya, di situ di dalam Amsal 19 pasal 2 ayat 2, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, jadi jangan sampai yang pertama poin yang saudara harus ingat dalam mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan pada saat ya pikiran saudara belum jernih atau saudara belum masih dalam keadaan lelah, masih dalam keadaan capek atau apa, saudara harus ambil waktu tenang. Ya, saya baca ayat renungan ini saya ingat ya ada satu firman bahwa kalau kamu mau berdoa kamu harus tenang. Ya, saya coba hubungkan ini dengan ya kenapa kita harus tenang waktu kita berdoa. Ya, karena jangan sampai kita berdoa asal berdoa. Yang keluar itu hanya dari ketergesa-gesaan. Ya, kadang saya begitu waktu doa tergesa-gesa, setelah berdoa baru harusnya ini yang disampaikan, harusnya ini. Jadi pentingnya bagi kita dari poin ini kita harus belajar ya untuk tetap tenang ya, karena keputusan-keputusan yang kita ambil, apalagi keputusan yang penting itu butuh waktu ya. Selain dari poin pertama yang dibagikan oleh Pak Tony waktu itu, sesuai dengan kehendak Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, sesuai dengan nilai kebenaran atau tidak. Kemudian ya kita kalau mau kita berpikir atau mendapat bahwa jawaban dari Tuhan, ya kita harus berpikir jernih, harus tenangkan diri kita baik-baik sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Ya, sama dengan kisah sang kakek tadi. Jadi hati-hati. Ya, kalau ini saudara bukan hanya harus ini, tetapi saudara harus baca keadaan, harus tenang, tanya dulu. Coba kalau ditanya dulu, kapal sudah datang nggak? Kapal sudah berangkat ini atau bagaimana? Sudah dari tadi kapal? Ya pasti dia tidak ambil keputusan seperti itu. Ya, itu bisa bahaya kalau dia lempar tas jatuh ke laut. Ya bahaya, iya kan? Tapi ya itu karena dia tergesa-gesa. Ya, jadi poin yang pertama, keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Ya, keputusan yang berhikmat adalah keputusan yang dibuat ketika kita tidak sedang dapat berpikir dengan jernih. Ya, jadi ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, para suami-suami, para istri-istri, jangan mengambil keputusan pada saat ya lawan bicaramu atau teman hidupmu sedang ada di dalam ya kondisi-kondisi yang lelah, yang capek atau apapun. Ya, saudara harus memilah. Ya, kalau hal itu penting maka saatnya juga harus dua-duanya siap atau tenang. Ya, tidak boleh dalam keadaan marah
atau apa, baru kita ambil keputusan. Karena itu sudah pasti ya salah. Ya, kemudian kita masuk pada poin yang kedua, ya. Keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat hanya berdasarkan apa? Pertimbangan indrawi. Ya, indrawi. Ya, bukan berarti bahwa panca indera kita ini tidak berguna, ya. Karena Tuhan memberikan kita 5 panca indera. Apa? Mata untuk melihat, hidung, mulut, apalagi? Kita rasa, kita raba. Iya kan? Jadi 5 panca indera ini penting atau tidak bagi hidup kita? Saudara, penting atau tidak? Yang tidak penting angkat tangan. Ya. Saudara, kalau tidak dikasih lidah untuk bisa merasa, saudara mau taruh garam satu itu, saudara bisa rasa? Tidak. Ya. Saudara melihat juga, ya. Itu semua hal yang panca indera ini sangat mempengaruhi keputusan-keputusan. Tetapi ini ya kita tidak boleh ambil keputusan hanya berdasarkan panca indera kita, ya. Ya, kita lihat di sini rasa lelah dan keinginan jasmani dari pertimbangan indrawi ini sangat membuat Esau tidak mampu untuk berpikir dengan sehat. Akibatnya apa? Ia menukar hak kesulungannya. Ya, di dalam ayat 30 dikatakan, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Ya, kalau kita lihat di situ akhirnya di ayat 32, sebentar lagi aku akan mati, kata Esau. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Ya, karena dia melihat, ambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat saja, sehingga kita lihat keputusan yang ia ambil keliru. Ya, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, contohnya Samuel. Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi keluarga Isai. Salah satunya anaknya adalah Daud. Ya, waktu Samuel datang, disuruh Isai panggil semua anak-anaknya. Ya, Tuhan mau mengurapi satu anakmu menjadi raja. Ya, waktu itu Samuel lihat kakak-kakaknya dari Daud, wah mereka ini cocok, pantas. Ya, tetapi apa kata Tuhan? Bukan yang dilihat manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi artinya apa? Kita ini punya keterbatasan. Hikmat itu dari Tuhan. Ya, jadi mengambil keputusan jangan hanya sekedar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya terus kita ambil keputusan. Bisa jadi itu adalah keputusan yang keliru, ya. Jadi itu. Kemudian waktu siapa lagi? Lot. Ya, Lot dengan Abraham. Waktu itu mereka punya harta yang sangat banyak. Dua-dua sudah tidak bisa gabung dalam satu kota karena hartanya sudah terlalu banyak, ya. Kemudian Abraham bilang, Lot, pilih mana, aku mau ke barat atau ke timur. Ya, kalau mau ke barat berarti saya akan ke timur. Ya, Abraham memberikan kesempatan bagi Lot. Lot mempergunakan kesempatan itu dengan apa? Dia hanya melihat sesuai dengan apa yang dia lihat. Yang dia pilih ya secara pandang kasat mata itu adalah tempat yang subur, yang bisa membuat dia semakin kaya dan tentram. Karena itu daerahnya lembah, penuh dengan rumput, dan dia bisa menggembalakan ya domba-dombanya itu dengan makmur. Mereka bisa, dia memilih. Tetapi di lain pihak dia tidak tahu bahwa itu adalah area Sodom dan Gomora. Akibatnya apa? Makhluk manusia yang tinggal di situ tidak ada akhlak. Artinya, ya. Secara kasat mata dia bisa melihat ya situasi atau keadaan itu baik, ya, tetapi ada hal-hal yang di luar unkontrol kita. Ya, kita harus sadari hal itu. Jangan sampai kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di dalam mengambil keputusan, ya. Ayat 30, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena apa? Dia melihat. Karena dia sudah lelah, dia pakai lagi panca inderanya. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita juga. Ya, kalau jalan ke
Apalagi rumah makan Manado itu hati-hati, kacang merah itu bahaya. Ya, saya kalau lihat itu pasti 2 mangkok gitu. Jangan terpukau hanya karena hal-hal yang bersifat lahiriah, sehingga kita lebih memilih hanya berdasarkan pertimbangan indrawi. Ya, di Amsal 31 contoh, kemolekan itu adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Ya, kalau firman ini saya bisa ingatkan bagi para image kita, ya, kalian jangan hanya memilih pasangan hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Ya, memang bisa, ya, seperti contoh keluarga saya, ya kan saya ganteng, istri saya pilih, istri saya cantik, saya lihat gitu, ya. Tapi bukan hanya itu saja, ya. Lain daripada itu, lebih lagi, ya, harus ya kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Tapi selama ini setelah saya renungi memang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tuhan kasih saya pasangan hidup yang luar biasa, ya. Jadi jangan kita hanya mengambil keputusan sesuai dengan, apalagi ini yang berhubungan dengan teman hidup, seseorang yang akan mendampingi kita seumur hidup. Jangan karena dia pintar main gitar saja, ya, dia pintar bergaya, dia ada sesuatu baru kita mau dengan dia, ya. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi karakter atau gaya hidupnya yang sebenarnya dari dalam keluarganya, seiman atau tidak, apalagi, ya. Ya, saudara, ini firman Tuhan sudah katakan. Jadi kita wajib untuk berjaga-jaga, ya, waspada, ya. Jadi kemolekan dan apa yang saudara lihat, saudara, dari seseorang itu belum tentu menggambarkan orang tersebut, ya, saudara. Jadi kalau saudara mau berpacaran, ya, saudara berteman dulu, perhatikan dulu, ya, jalani dulu. Jangan baru awal-awal mula saudara mau kuserahkan hatiku, ya, semuanya saudara mau kasih. Ini satu hal yang keliru, ya. Jangan, ya, karena saya juga belajar bahwa ada berkat yang baik, kemudian berkat yang berkenan, kemudian berkat yang sempurna. Berkat yang sempurna ini, ya, hanya bagi orang-orang khusus yang suci secara jasmani maupun rohani. Artinya apa? Mereka tidak menyerahkan hidup mereka, ya, sebelum mereka terikat dengan satu perjanjian dalam pernikahan dengan baik. Kalau dia sebelum itu, ya, dia tidak bisa memperoleh berkat sempurna itu, ya. Bukan berarti tidak diberkati, ya, diberkati, tapi berkat yang sempurna itu hilang daripada dia, ya. Ini yang saya dapati, ya, Bapak Ibu. Jadi kita belajar bahwa keputusan yang berhikmat itu adalah keputusan yang semata-mata tidak diambil hanya berdasarkan pertimbangan indrawi kita saja, ya. Jadi jangan apa yang kita lihat, kita dengar, ya, apalagi itu hal yang penting di dalam hidup kita, baru kita ambil keputusan dengan cepat karena yang kita lihat, oh, karena dia begini, ya, biasanya di belakangnya itu salah, ya. Biasanya saya sempat atau pernah berkali-kali mengambil keputusan seperti itu. Yang saya lihat begini, waktu saya ambil keputusan dan terjadinya seperti ini, akibatnya penyesalan. Mau dirubah tidak bisa. Nasi menjadi bubur, ya. Kalau sejadi bubur bikin nasi lagi tidak. Mau buang tidak bisa. Makan, saya makan mati. Jadi makan, ya. Menjadi bubur mau bikin apa? Makan. Terima, ya. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai saudara salah mengambil keputusan, ya. Keputusan yang tidak diambil hanya berdasarkan apa yang saudara lihat. Jadi kita belajar dari nenek moyang kita, yaitu Esau, ya, untuk tidak, ya, karena apa yang dia lihat nikmat yang sesuai dengan keinginannya. Ingat, keinginan dan kebutuhan itu berbeda, ya. Kalau kita tadi, ya, ibadah pagi, ya, ini saya bilang kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan selalu bukakan hal-hal yang dia hubungkan, karena firman itu kalau disampaikan pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Kalau kita benar-benar, ya, merenungi atau menangkap kebenaran firman itu, nanti kita akan sadari bahwa ternyata firman ini, ya, benar-benar bermanfaat, karena memang Tuhan bilang firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, iya kan? Ya, jadi, ya, itu keinginan dan kebutuhan itu
adalah dua hal yang berbeda. Ya, kita butuh makan, ya. Tetapi kalau kita ingin makanan yang mahal-mahal kan belum tentu kita punya kemampuan seperti itu, ya kan? Tapi kalau orang makan itu kebutuhan, ada batasnya. Tidak mungkin satu hari dia bisa makan 100 piring. Ya, kalaupun mungkin nanti saya tambah lagi 50, bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya, artinya apa? Kebutuhan itu ada batasnya. Tetapi keinginan, banyak orang mengambil keputusan karena keinginan. Karena keinginan mereka itu tanpa batas. Keinginan itu tidak pernah ada batas. Ya, saya mau gaji hari ini 2 digit, dikasih 2 digit tidak akan. Ya, karena semakin kita mendapat banyak, semakin akan banyak kebutuhan atau keinginan kita. Ya, itu semua apa? Asalnya dari ya panca indera kita. Karena kita lihat orang, lihat sana bikin ini kita mau, lihat sana orang bikin sana kita mau. Akibatnya keinginan kita bertambah dan semakin hari membuat keputusan kita menjadi keliru, ya, karena didasari oleh keinginan bukan kebutuhan. Ya, jadi itu poin yang kedua, kita belajar tentang keputusan yang berhikmat itu tidak berdasarkan pandangan indrawi. Ya, kemudian yang ketiga, ya, keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Ya, ayat 32 dikatakan bahwa apa gunanya bagiku hak kesulungan itu. Ya, Saul tidak berpikir dengan jernih. Ya, Saul hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat. Karena waktu itu pulang berburu, lapar, ya, jadi dia ambil keputusan. Ya, kemudian dia tidak berpikir secara jangka panjang. Ya, kalau kita lihat di ayat mana, saya ada kasih tanda. Ayat, saya baca sebentar. Ayat pasal 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya yang telah merampas berkat yang untukmu itu. Ya, jadi kita lihat di sini pada dia tidak berpikir panjang, ya, tentang apa yang ia katakan, apa yang ia putuskan. Akibatnya dia tidak mendapat berkat. Ya, berkat yang seharusnya menjadi miliknya, ya, diambil oleh orang lain. Seharusnya Esau menyadari bahwa hak kesulungan itu bukan sekedar berkat dalam bentuk harta kekayaan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa mereka berdua ini sama-sama kaya nanti, ya, saudara baca terus. Tetapi berkaitan dengan anugerah Allah yang sangat besar. Maksudnya apa? Sebab untuk menjadi anak sulung, ya, untuk menjadi anak sulung bukan pilihan atau usaha dirinya, namun anugerah Allah. Ya, dia bukan tidak berusaha supaya, dia bukan memilih dirinya supaya menjadi anak sulung. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah anugerah Allah. Ya, saudara yang sudah terpanggil, sudah terpilih, ya, saudara masih menyia-nyiakan anugerah Allah. Saudara lihat, firman Tuhan ini buat saudara. Ya, saya agak sedikit keras, ini buat saudara. Ya, anugerah, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Sebab saudara menyia-nyiakan berdampak pada masa depan saudara. Ya, hanya karena pertimbangan jangka pendek, nafsu makannya terlampiaskan, Esau menganggap rendah hak kesulungan yang ada pada dirinya. Ya, seorang yang berhikmat tidak akan menukar berkat yang sangat mulia dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ya, saudara korbankan ibadah saudara untuk apa? Saudara korbankan, ya, persekutuan saudara untuk apa? Saudara harus berhikmat. Ya, saudara renungi kembali, ya, anugerah Allah itu gratis bagi kita. Tapi untuk hidup di dalam anugerah itu harus ada harga. Saudara harus ada bayar harga. Ya, baik waktu saudara, ya. Kalau hal yang paling lumrah itu orang bilang, ya, karena saya kerja, ya.
Tapi Bapak Ibu, kita kerja untuk hal yang sementara, ya, hanya untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan kita selama kita hidup. Tapi ada hal yang lebih besar. Kita hidup bukan hanya untuk makan dan minum, ya. Kita ini hidup untuk mempersiapkan hidup kita di hidup yang setelah kita hidup ini. Amin. Ya, jadi saudara harus berpikir jangka panjang. Jangan hanya jangka pendek saudara berpikir. Ya, lakukan sesuatu yang membawa dampak pada masa depan saudara, ya. Akhir dari firman Tuhan ini, ya. Saya ingat waktu tadi saya bersiapkan atau mendengar kembali lagi kebenaran firman Tuhan ini, satu firman yang ingatkan saya di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, di situ dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Saudara, latihan ibadah, latihan jasmani itu sifatnya terbatas, ya, terbatas gunanya. Artinya apa? Akan ada waktunya tidak dibutuhkan lagi, ya. Kita kerja banting tulang sampai tulang banting kita lagi, ya, itu akan ada batasnya, ya. Tetapi kalau kita kerja untuk Tuhan, ya, kita kerja untuk Allah, meresponi anugerah Tuhan, meresponi panggilan Tuhan dengan baik, kita bukan saja mempersiapkan hasil, ya, di masa jangka pendek ini, tapi jangka panjang, hidup setelah kematian secara jasmani ini. Ya, kita sedang mempersiapkan itu. Ya, saudara mau pilih mana? Mau hanya kerja di dunia atau kerja sekalian di dunia dan untuk di akhirat nanti? Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini pasti memilih, ya, poin yang kedua, iya kan? Kerja untuk dunia, tapi yang lebih penting adalah kita bekerja untuk, ya, masa setelah kita mati nanti, ya. Penghakiman nanti kita tahu bahwa Alkitab sendiri yang berkata, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, ya, bahwa masing-masing kita akan berdiri di tahta kerajaan Allah dan kita akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita, ya. Saya mau supaya kita melihat jauh ke depan, ya, supaya kalau kita tahu apa yang akan terjadi di depan, kita bisa mengantisipasi keputusan kita dari saat-saat ini. Ya, kalau saudara tidak berpikir jauh ke depan, saudara tidak mungkin bisa mengambil keputusan yang benar saat ini. Ya, itu berarti keputusan yang saudara ambil hanya berdasarkan keputusan jangka pendek. Apa yang saudara pikir yang akan terjadi bulan ini, bulan depan, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum. Ya, sekarang dulu, ya, itu satu keputusan yang keliru, saudara. Ya, keputusan yang benar itu adalah keputusan yang saudara ambil berdasarkan apa yang saudara sudah lihat. Apa yang pasti di depan kita, masa depan kita itu adalah janji firman Tuhan. Anugerah Allah bagi kita itu adalah janji yang tepat, janji yang tidak mungkin salah, janji yang pasti tergenapi. Kalau saudara dijanjikan nanti kau bikin ini, kau jadi, nanti saya angkat kau jadi ini, belum tentu, Bapak Ibu. Manusia itu berubah-ubah. Ya, janji manusia itu berubah-ubah. Ya, contohnya siapa ya? Contohnya saya juga kembali, ya. Banyak hal dijanjikan, tetapi itulah janji-janji manusia itu, ya, ikut situasi. Kalau aja nanti besok baru saya bayar, ya, ini saya tagihan masuk. Minggu depan saya bayar itu sudah lunas, ya. Nah, kasih gini minggu depan, aduh tagihan belum cair, sabar dulu ya Pak Jeff, ya. Sabar ya. Selalu begitu, bukan 1-2 kali Bapak Ibu, itu berulang-ulang terjadi, ya, membuat saya semakin sadar bahwa, ya, terus kalau begitu saya stres, ya, stres terus saya bikin apa? Tidak bikin apa-apa, buang-buang waktu. Kalau untuk itu, ya, tidak usah. Lebih baik saya habiskan waktu stres saya bersama Tuhan, bersama persekutuan, ya, itu lebih penting. Saya habiskan waktu di situ daripada tinggal di rumah, ya, main game atau apa, ya. Stres bukan itu tuh hanya hilang sebentar, sebentar datang lagi,
Iya kan? Tapi kalau kita punya pengharapan, hal yang janji Tuhan yang kita pegang, saya percaya bahwa keputusan yang kita ambil saat ini pasti keputusan yang benar. Ya, jadi lihatlah sesuatu dari sudut pandang yang benar. Mari kita mulai saat ini kita latih hidup kita dengan latihan-latihan beribadah. Artinya latih beribadah itu bukan hanya persekutuan, tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah berlatih ibadah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kita menyanyi, kita menyembah Tuhan saja, tetapi waktu kita mengampuni dengan segenap hati, kita mengampuni sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, kita sedang mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa usaha kita, ya, pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Iya kan? Dalam berapa itu? 1 Korintus 15 kan? Ayat 50 berapa yang paling terakhir ayatnya? Ya. Itu biasa ayat yang digunakan untuk para pelayan, ya, memotivasi para pelayan. Ya, tetapi kita di sini semua adalah pelayan Tuhan. Kita belajar hari ini tentang keputusan yang kita ambil, sudahkah keputusan itu berhikmat atau belum. Jadi orang-orang yang berhikmat tidak akan mengambil keputusan saat pikirannya tidak jernih, ya, gesa-gesa dalam waktu lelah, pada saat dia marah, ya, emosi atau apa, jangan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, tidak mengambil keputusan. Orang yang berhikmat tidak akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan indrawi, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan. Semata-mata kita ambil keputusan. Kemudian yang ketiga, kita mengambil keputusan jangan hanya berdasarkan apa? Pemahaman jangka pendek. Kita harus lihat jauh ke depan. Bapak Ibu, janji Tuhan itu janji ya dan amin. Dia sediakan bagi orang yang percaya, yang mau hidup bagi dia. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Ya, jangan menomorsatukan dirimu, pikiranmu atau ilmumu dulu. Sabar, Bapak Ibu. Tinggal, ya. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan Tuhan pasti akan berbicara kepadamu. Ya, baik, kita tunduk kepala. Saya undang para pemain musik. Sebelum saya berdoa, saya mau Bapak Ibu kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat kembali keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita saat-saat ini atau hari-hari ini. Apakah setiap keputusan yang kita ambil akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan bagi hidup kita? Ataukah keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan-keputusan yang menurut kita benar, yang semakin membawa kita menggenapi keinginan-keinginan kita dalam hati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu supaya kita diselamatkan, kita semuanya. Oleh sebab itu Dia membuktikannya dengan rela mati bagi kita di atas kayu salib. Satu pengorbanan yang tidak bisa dilakukan, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalaupun manusia mau rela berkorban, belum tentu dia adalah korban yang sempurna. Belum tentu dia adalah korban yang bisa menebus dosa semua manusia. Hanya Yesus saja yang sanggup melakukannya. Dia rela melakukannya
supaya kita tidak binasa. Maukah saudara untuk hidup binasa? Maukah saudara mengabaikan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara? Jangan lagi, saudara. Tuhan melakukannya satu kali seumur hidup bagi kita. Jangan pernah terintimidasi dengan segala sesuatu yang kita lihat dan yang kita pikirkan. Tuhan mengasihi kita seberat apapun beban, tekanan, dosa yang kita lakukan saat ini. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tidak ada kata terlambat. Saat ini jika saudara menyadari hal itu, saudara berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan. Biar anugerah Tuhan itu memulihkan keadaan saudara. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menolong kita, supaya kita semakin sempurna mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Buka hatimu, janganlah keraskan hatimu. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Setia, aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami, dengan apa yang kami lihat,
dengan kasat mata kami. Sebab semua itu adalah hal yang terbatas, ya Tuhan. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus, menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami pegang firman-Mu. Siapapun yang kekurangan hikmat, hendaklah ia datang meminta kepada ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta hikmat Allah turun atas kami, ya Tuhan. Sertai perjalanan hidup kami, ya Tuhan. Tolong kami di dalam keputusan-keputusan penting yang harus kami ambil. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami tidak mengambil keputusan yang keliru, keputusan-keputusan yang akan merusak masa depan kami, keputusan-keputusan yang merusak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka hati kami, biar hikmat Tuhan turun atas kami. Kebenaran firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari kehidupan kami, ya Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai pikiran kami, sertai perkataan kami, sertai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kami, sehingga semuanya itu, ya Tuhan, berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami bila saat ini Tuhan ada keputusan-keputusan yang kami ambil dengan keliru. Tuhan, kami mohon, Tuhan, perbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Keputusan-keputusan yang membawa kami menjauh daripada-Mu, keputusan-keputusan yang menghambat pertumbuhan iman kami, keputusan-keputusan yang menghambat berkat-berkat Tuhan turun tercurah atas kehidupan kami. Kami mau bersepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami putuskan, kami batalkan, kami cabut keluar dari dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang memberkati, yang mengangkat kehidupan kami semakin hidup di dalam Engkau. Biarlah itu yang tercurah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami Tuhan roh kerajinan, roh ketaatan, ya Tuhan, untuk mau selalu berlatih di dalam ibadah. Sebab kami tahu, ya Tuhan, ibadah ini akan membawa dampak yang luar biasa, bukan saja pada saat ini, tetapi di masa-masa yang akan datang. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan, janji-janji firman-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami, sehingga hal itu memotivasi kami, memberikan kami kekuatan yang baru di saat kami lemah, memberikan kami kekuatan kesembuhan di saat kami sakit. Sebab firman-Mu sanggup, firman-Mu adalah Engkau sendiri, ya Tuhan. Pada saat Engkau berfirman, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu yang kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Hamba berdoa mengutus hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi tren dalam kehidupan mereka, menjadi pola hidup mereka, menjadi teladan kehidupan mereka, sehingga dari dalam kehidupan mereka terpancar kebenaran-Mu, ya Allah. Biar kemuliaan nama-Mu, semakin banyak orang, ya Tuhan, yang mengakui Engkau-lah Tuhan dalam kehidupan kami, yang mereka boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah, yang sakit, ya Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan bagi mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Rida, berdoa bagi anak Sena, ya Tuhan, yang baru saja Tuhan pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan pemulihan yang sejati itu turun bagi mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang saat ini ada di dalam kesakitan, kelemahan tubuh, tekanan, ya Tuhan, kehidupan, pergumulan, ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar yang daripada Allah menyertai kehidupan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam kami. Kami percaya Engkaulah sumber berkat kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan
Kau senantiasa menyertai kami. Masa-masa sukar yang saat ini kami hadapi, ya Tuhan, dalam kehidupan kami, ya Allah, biarlah Tuhan itu semakin membuat kami menyadari keterbatasan kami, itu semakin membuat kami melekat kepada Engkau, ya Allah, semakin menyadari keterbatasan kami, ya Allah, di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh semakin melekat kepada Engkau, ya Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa menyerahkan Ibu Lani juga yang ada di Sorong menemani orang tua yang sedang sakit. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah kekuatan penghiburan, ya Tuhan, yang daripada-Mu tercurah bagi mereka. Keluarga Tuhan, pulihkan apapun yang mereka rancangkan saat ini, Tuhan, sertai, ya Tuhan, sehingga semua berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang saat ini bekerja, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat, kreativitas bagi mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun saat ini permasalahan hidup daripada hamba-hamba-Mu, ya Tuhan, kami berdoa, kami membawanya ke hadapan-Mu, ya Allah. Kami percaya Tuhan kunci jawaban di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang besar, nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama yang mulia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dalam seminggu berjalan. Demikianlah info kita pada hari ini. Saat ini kita akan berikan korban ucapan syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saat ini Tuhan, kami mau putuskan, kami mau tetap setia kepadamu, tetap taat kepadamu Tuhan. Bukan dalam keadaan kami senang saja Tuhan, tapi dalam segala keadaan kami mau setia untuk mengikut Engkau Tuhan. Teguhkan setiap kami, baharui setiap pola pikir kami Tuhan, sehingga pada saat Engkau datang kedua kalinya, Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, kami tetap melibatkan Engkau Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil nantinya Tuhan mendatangkan kebaikan buat kami di masa saat ini, bahkan di masa yang akan datang Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu, memberkati pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Engkau buat dia menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biarlah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh rasa sukacita kami memberikannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saatnya memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati.
Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, di depan kita setelah ibadah nanti ada pasar. Ya, jangan lupa karena pasar kemarin ada sisa banyak itu. Ya, minggu ini harus ludes ya, harus habis. Oke, itu yang saya mau sampaikan. Jadi pasar ini untuk pembangunan gereja. Jangan lupa, ya. Oke, ini bukan keinginan, ini kebutuhan. Ya, jadi ambil juga sesuai kebutuhan supaya semua dapat. Oke, Tuhan berkati kita. Mari kita angkat hati kita, terima berkat Tuhan. Kasih Allah yang sempurna dari Allah Bapa kita, dari tempatnya yang Maha Kudus, anugerah Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan kita di dalam Roh Kudus kiranya menyertai, menuntun, membimbing dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Silakan dulu Bapak Ibu. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami harap minggu yang akan datang Bapak Ibu tetap eksis beribadah bersama kami. Tuhan berkati kita. Shalom.